Apa hukumnya menikah dengan sepupu? Ambo laki-laki, adik ambo medusi. Inyo punya anak, ambo punya anak. Ambo nikahkan anak ambo dengan anak inyo. Sah secara fikih, boleh. Bagaimana nazar sebelum sampai tapi orangnya sudah mati? Maka jangan mudah mengobrol janji kepada Allah. Saya anak perempuan pertama dan sudah berkeluarga, punya anak 2 orang. Adik masih duduk di bangku sekolah. Akan tetapi keadaan ekonomi orang tua sangat tidak mencukupi. Apakah saya sebagai anak tertua harus membantu menghidupi orang tua dan kedua adik saya? Ambo laki-laki yang wajib ambo nafkahi 5. Pertama bini, kedua anak, ketiga ayah, keempat ibu, kelima mertua kalau nya tak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 66666666. Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01 di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100.001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah diseleksi oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat. Apa hukumnya menikah dengan sepupu dari sebelah ayah dan sebelah ibu? Misalnya ambo adik-beradik dengan Pak Repol. Ambo anak pertama, Pak Repol anak kedua. Anak ambo laki-laki, anak Pak Repol perempuan pedusi. Lalu kami nikahkan anak kami. Apakah boleh apa tidak? Maka menurut ayat Quran, wa banati ammika, anak-anak pamanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak paman maksudnya anak paman. Itu menunjukkan boleh menikah walaupun ayahnya adik-beradik, saudara kandung. Tapi mungkin di sebagian adat tidak boleh. Kenapa nenek moyang dulu tidak membolehkan? Karena mereka pakai pendapat Abu Bakar Siddiq, iqtaribu tasihu, menikahlah dengan orang asing maka kau akan sehat. Dikhawatirkan kalau menikah jarak terlalu dekat itu tidak baik bagi gen, bisa menimbulkan cacat. Tapi kalau nikah dengan orang yang jauh lebih baik, apalagi jauh kampungnya bersilaturahim, jauh sukunya. Orang Melayu nikah dengan orang Minang, orang Batak menikah dengan orang Bugis, orang Banjar menikah dengan orang Papua, maka ini sudah menjadi nasional. Tapi kalau secara hukum fikih, ayah dengan ayah adik-beradik, anaknya menikah, hukumnya boleh. Nah sekarang bagaimana kalau ibunya adik-beradik? Hebatnya di Kebun Durian. Jadi lain untuk ceramah, lain untuk tanya jawab. Luar biasa. Ambo laki-laki, adik ambo medusi. Inyo punya anak, ambo punya anak. Ambo nikahkan anak ambo dengan anak inyo. Sah secara fikih, boleh. Ibu perempuan, adik ibu perempuan. Ibu punya anak laki-laki, adik ibu punya anak perempuan. Nikah anaknya secara fikih sah. Tapi kita tidak hanya fikih, ada adat istiadat. Maka ambo menjawab secara fikih.
Adapun secara adat istiadat, musyawarahkanlah dengan nenek mama, awak pakai adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Menikah dengan orang sesuku di sebagian tempat tidak dibolehkan, itu supaya kita lebih jauh, lebih menjalin silaturahim, lebih berkeluarga. Karena kalau terlalu dekat ini, kalau sampai terjadi sesuatu, putus silaturahim. Nah, ini mesti dijaga dengan baik. Karena pertanyaannya tentang fikih, ambo jawab secara fikih. Bagaimana menurut Ustadz dari sisi agama tentang mitos di salah satu suku, jika membuat acara hajatan baik kecil besar selalu turun hujan meskipun pada musim kemarau atau musim panas? Hujan ini kita berdoa kepada Allah. Malam kau hajatan tidak ada turun hujan. Apakah malam kau pakai pawang? Allahumma hawalina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami, jangan turunkan ke kami. Di sebagian tempat hujan itu diminta turun. Makanya ada sholat sunat minta hujan, namanya istisqa. Itu menunjukkan bahwa hujan itu rahmat, hujan itu diminta. Tidak ada sholat sunat menolak hujan. Yang ada sholat sunat menolak bala, sholat sunat hajat. Oleh sebab itu kalau kita buat acara turun hujan, kita terima. Apalagi kita ada gedung, kita ada tenda, kita turun hujan, acara malam nih andai turun hujan, kita pindah ke dalam, kita pakai tenda. Maka kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. La mani'a lima a'taita. Kalau Allah ingin mengasih, tak ada yang bisa menghalangi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah tidak mengasih, tak ada yang bisa menurunkan. Semua kita berkumpul minta hujan. Kalau tidak, kata Allah, tak turun. Semua kita ingin menghalangi hujan. Kalau turun, kata Allah, turun. Oleh sebab itu kita tak boleh meminta kepada dukun, tak meminta kepada jin, meminta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan tidak rusak akidah kita insyaallah. Yang rusak akidahnya taubat nasuha, karena yang diundang Ramadan orang yang tidak musyrik. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang akan kita pertanggungjawabkan setelah kita mati? Siapa manusia yang, apa yang kita pertanggungjawabkan setelah kita mati? La tus'alunna yauma izin anin. Nah, itulah ayatnya. Sodo naim. Naim artinya nikmat. Mato, telingo, jantung. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fuad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini akan diminta tanggung jawab. Tangan akan bercakap. Bapak Ibu hafal ayatnya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Diminta tanggung jawab. Anak-anak awak akan diminta tanggung jawab. Sudahkah diajarkan anak baca Quran? Sudahkah disuruh bini pakai jilbab? Sudahkah laki bertanggung jawab? Sudahkah membayar zakat? Sudahkah laki membawa anak istri ke masjid? Ikut sodonya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus pertanyaan-pertanyaan itu nanti insyaallah. Siapa manusia yang paling beruntung di dunia dan di akhirat? Orang yang paling beruntung di dunia di akhirat, kata Nabi. Siapa pemilik dunia ini? Man asbaha aminan fi sirbihi. Bangun pagi hatinya tenang. Mu'afan fi jasadihi. Badannya sehat. Wa indahu qutu yaumihi. Ada yang dimakan hari itu. Syarat bahagia dalam Islam tidak banyak. Yang pertama, hati tenang. Yang kedua, badan sehat. Yang ketiga, adonan kan dimakan. Fa ka'annama hizat lahud dunya bihadzafirha. Maka dialah pemilik dunia beserta isinya. Maka doa yang diajarkan pada kita, doa segala doa, inti dari segala doa, 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Jadi bagi yang repot, susah, payah berdoa, mana tahu esok malam kenduri menyambut puasa, diundang orang, imam tak datang, ustaz tak datang, ditunjuk baca doa. Baca doa, jangan ragu, angkat tangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cuma kadang anak-anak muda kau disuruh baca doa. Baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak mempersulit, Islam memberikan kemudahan-kemudahan bagi umatnya insyaallah. Ndak habis-habis koteh kok. Saya anak perempuan pertama dan sudah berkeluarga, punya anak 2 orang. Adik masih duduk di bangku sekolah. Akan tetapi keadaan ekonomi orang tua sangat tidak mencukupi. Apakah saya sebagai anak tertua harus membantu menghidupi orang tua dan kedua adik saya? Ambo laki-laki yang wajib ambo nafkahi 5. Pertama bini, kedua anak, ketiga ayah, keempat ibu, kelima mertua kalau nya tak mampu. Jadi itu wajib ambo nafkahi, wajib ambo beri makan. Adapun saudara maka tidak wajib kita nafkahi, tapi kita tolong. Itu kalau laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan yang tidak bekerja, bukan pegawai ASN, yang tidak punya keterampilan, dia hanya ikut suami, maka tergantung suami. Kalau suaminya mengasih, kata dia, ini untuk belanja kita, ini untuk anak, dan ini untuk orang tuamu, ini untuk adikmu. Tapi kalau perempuan mengambil uang belanja suaminya, diberikannya kepada orang tuanya, maka dia sudah berkhianat. Karena duit itu bukan untuk orang tuanya. Duit itu adalah untuk nafkah dia dan anak-anak. Inilah pentingnya ibu mendapatkan menantu yang baik-baik, yang tahu agama, dan orangnya tak jauh-jauh dari sini. Inilah dia anak-anak mudanya. Ibu kalau mau cari menantu, tengok ini. Yang senyum yang udah berbini pula. Yang hadir ini laki-laki yang soleh-soleh semua insyaallah. Bagaimana nazar sebelum sampai tapi orangnya sudah mati? Maka jangan mudah mengobrol janji kepada Allah. Saya bernazar, kalau nanti anak saya lulus, saya akan puasa 3 hari. Langsung laksanakan. Kalau nazarnya ditulis sebelum dilaksanakan orangnya mati, maka ahli warisnya melaksanakan puasa. Hadisnya sahih. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shamu anhu waliyuhu, shamu anhu waliyuhu, ahli warisnya menggantikan puasa. Di antara puasa yang wajib itu puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar. Jadi puasa nazar wajib dilaksanakan oleh ahli waris. Maka ibu bapak yang ada utang ditulis supaya anak-anak nanti utang kepada manusia dibayar. Makanya waktu melepas jenazah apa kata anak bapak ibu? Kalau ada jiran tetangga yang punya utang kepada bapak ibu kami, tolong datang ke ahli waris. Itu utang kepada manusia. Utang kepada Allah bagaimana? Maka utang kepada Allah, fadainullah ahaqqu an yuqda. Utang kepada Allah lebih layak untuk dibayarkan, ditunaikan. Jangan mati meninggalkan utang. Nazar yang lain, bersedekah. Kalau saya nanti anak saya lulus, saya akan bersedekah motong kambing, maka ditunaikan. Sebelum ditunaikan mati, maka ahli waris membayarkan nazarnya dengan mengambil dari harta warisan. Karena itu termasuk utang. Utang tak boleh dibayarkan, tidak boleh harta warisan dibagi sebelum utang dibayarkan. Syarat membagi harta waris 2. Yang pertama, mimba diwasiatin, keluarkan wasiat. Audain, bayar utang. Keluarkan wasiat, wasiat tak lebih dari 1/3 harta. Lalu kemudian bayarkan utang, sisa itu barulah dibagi kepada ahli waris. Jangan mudah bernazar. Kalau sudah bernazar laksanakan. Catat, kalau mati ahli waris akan menunaikan insyaallah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merestui, meridhoi kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini insyaallah. Al-hazihin niyah al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah bacaan surat Al-Fatihah kepada orang-orang tua yang sudah mendahului kami, bil khusus kepada Tengku Abdurrahman dan keturunannya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, Kebunduyan, dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam sampai ke anak cucu kami, sampailah nanti kami menghadap Engkau, sampai kami masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma jazil waqifin wal mutasaddiqin. Saudara kami yang sudah berwakaf membangun masjid, berikanlah balasan terbaik. Jadikan sebagai hamba-Mu yang ikhlas. Berikan kelimpahan rezeki supaya dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. Allahumma ja'al hadhil jamaah jama'atan mubarakah. Jadikanlah jamaah yang hadir malam ini menjadi jamaah yang diberkahi ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, keberkahan, kebaikan, ampunan, ridha, taufik, hidayah, inayahmu kepada semua yang hadir ini ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala aiban illa satarta. Tutupi kami segala aib-aib cacat kami ya Allah. Wala maridun illa syafaita. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha shalah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan Engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha. Tunaikanlah dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma aqtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ijma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana malam ini kami berkumpul di Kebunduyan, kumpulkan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.